Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Alhamdulillah kita sudah masuk ke materi ketiga, di mana materi ini adalah materi terakhir dari sistem reproduksi pada manusia. Dan Ibu untuk materi hari ini akan menerangkan tentang siklus menstruasi, fertilisasi, dan juga perkembangan pada embrio. Ya, yang pertama di sini kita akan masuk ke siklus menstruasi, di mana setiap 1 bulan sekali sel telur yang telah matang akan dikeluarkan oleh ovarium. Nah, sel telur yang tidak mengalami fertilisasi atau tidak dibuahi, maka akan terjadinya menstruasi. Jadi menstruasi itu adalah meluruhnya sel telur yang tidak dibuahi bersamaan dengan dinding endometrium yang robek, sehingga mengeluarkan darah. Nah, siklus menstruasi pada setiap individu itu berbeda, sekitar 28 sampai dengan 35 hari. Jadi masing-masing setiap individu itu berbeda-beda ya. Nah, kalian bisa lihat di sini siklusnya. Ada menstruasi, fase praovulasi, ovulasi, dan pasca ovulasi. Lalu juga ada hormon yang berperan, ada FSH, LH, estrogen, dan juga progesteron. Dan di mana hormon-hormon ini di materi kedua sudah Ibu terangkan fungsinya. Nanti kalian lihat kembali ya. Kita masuk yang pertama adalah menstruasi. Ini berlangsung selama 7 hari. Di mana di fase ini hormon estrogen dan progesteron itu menurun, tapi memicu pembentukan hormon FSH dan juga LH. Dan di fase ini juga meluruhnya endometrium dan juga ovum yang tidak dibuahi. Selanjutnya adalah fase praovulasi. Ini berlangsung selama 7 hari. Di fase ini terbentuk hormon FSH dan LH, lalu hormon FSH-nya meningkat dan menstimulasi folikel primer menjadi folikel de Graaff. Nah, kalian bisa lihat di situ. Dan di fase ini juga terbentuknya hormon estrogen. Lalu yang ketiga adalah ovulasi, di mana ini adalah masa subur, berlangsung 3 hari ya. Di sini estrogen meningkat, lalu memicunya peningkatan juga pada LH, lalu LH-nya itu menstimulasi, di mana dia menstimulasi ovulasi dan pembentukan korpus luteum. Dan oosit sekunder ini akan menuju oviduk tempat terjadinya fertilisasi, dan oosit sekunder akan menjadi ovum, dan pada saat tertentu akan terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Selanjutnya ada fase pasca ovulasi. Nah, di fase ini hormon progesteron ini mulai terbentuk, sedangkan hormon FSH dan juga LH itu menurun. Dan juga terbentuknya endometrium oleh estrogen dan persiapan kehamilan oleh progesteron. Biasanya kan kalau pada wanita itu mengalami menstruasi itu sekitar usia 8 sampai 13 tahun ya awalnya. Lalu sampai 45 hingga 55 tahun. Tapi biasanya di usia 50 tahun itu menstruasinya tuh sudah tidak teratur atau bahkan berhenti. Dan ini disebut dengan menopause. Jadi, menopause itu adalah wanita yang sudah tidak mengalami menstruasi lagi atau wanita yang sudah tidak produktif. Nah, anak-anak, kalian harus hafal dan ingat istilah-istilah dari ovulasi, fertilisasi, menstruasi, dan juga menopause. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fertilisasi dan juga perkembangan embrio. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah bertemunya sel sperma dan juga sel ovum sehingga membentuk zigot. Nah, zigot ini kan ada di oviduk. Dia akan bergerak menuju rahim, lalu dia mengalami pembelahan menjadi embrio. Embrio ini akan tertanam di rahim di dinding yang tebal. Nah, ini disebut dengan implantasi.
Di sini ada mekanisme fertilisasi. Yang pertama, sperma bertemu dengan ovum dalam oviduk dan menembus mantel ovum. Nah, sperma ini terdapat senyawa dan juga enzim. Di materi kedua sudah Ibu jelaskan tentang struktur sperma dan juga struktur sel telur ya. Jadi kalian nanti dilihat lagi. Yang pertama adalah senyawa verticillin, di mana sperma dapat mengenali ovum. Lalu yang kedua ada enzim hyaluronidase. Ini sperma ini dapat menembus corona radiata. Corona radiata itu adalah lapisan paling luar pada sel telur. Yang ketiga adalah enzim protease, di mana dia dapat menembus zona pellucida. Ini bagian tengah dari sel telur. Yang kedua, corona radiata ini mengubah ovum yang telah dibuahi agar tidak dapat dimasukkan oleh sperma yang lain. Karena yang dapat membuahi itu hanya satu sperma. Yang ketiga, terjadinya peleburan inti sperma dan ovum yang bersifat haploid menjadi zigot yang bersifat diploid. Nah, di sini ada embriogenesis selanjutnya, yaitu proses pembelahan zigot menjadi embrio. Jadi fasenya zigot, morula, blastula, gastrula, baru embrio. Zigot, setelah itu morula. Nah, morula itu fase ini di mana terbentuknya seperti bola akibat pembelahan secara terus-menerus. Prosesnya disebut dengan morulasi. Selanjutnya, blastula. Blastula ini lanjutan dari morula ya, di mana dia juga mengalami pembelahan sel secara terus-menerus dan terdapat cairan yang disebut dengan blastosol. Prosesnya disebut blastulasi. Lalu, habis blastula masuk ke gastrula. Di gastrula ini lanjutan dari blastula dan sudah memiliki lapis pada embrio dan juga memiliki rongga tubuh, dan pelekukan tubuh pada embrio itu juga sudah terlihat. Lalu terbentuklah embrio. Selanjutnya adalah perkembangan embrio. Nah, perkembangan embrio itu sampai dengan 40 minggu. Di mana pada minggu keempat biasanya sudah tampak pertumbuhan mata dan juga telinga. Lalu pada usia 8 minggu, janin ini sudah hampir mirip dengan bayi dan juga tampak tangan, jari tangan, hidung, dan kaki. Kalau pada minggu ke-10, ini ukurannya itu sudah mencapai 6 cm, di mana ukuran kepala lebih besar daripada ukuran tubuh. Nah, di usia 16 minggu, nah ini sudah mencapai 40 cm dan organnya sudah lengkap dan sempurna. Lalu dia tumbuh hingga 40 minggu dan siap untuk dilahirkan, ya. Nah, di sini ada selaput pembungkus embrio, ada 4. Yang pertama adalah amnion, di mana amnion ini melindungi embrio dari kekeringan dan juga goncangan. Yang kedua ada korion, ini lapisan luar dari amnion. Ada kantong kuning telur, ini terletak di antara amnion dan plasenta. Dan yang terakhir ini adalah allantois, dia untuk respirasi, bernafas, saluran makan, dan juga ekskresi, yaitu pengeluaran. Nah, plasenta biasanya janin mendapatkan makanan oleh induknya itu melalui plasenta atau ari-ari. Fungsinya yang pertama, sebagai jalan pemberi sari makanan dari ibu ke janin. Lalu sebagai jalan pembuangan sisa metabolisme dari janin ke ibu, melindungi janin dari penyakit dan racun, dan memberikan antibodi dari tubuh ibu ke janin agar terhindar dari penyakit. Itu adalah fungsi dari plasenta. Lalu ada hormon yang berperan dalam kehamilan. Yang pertama ada progesteron dan estrogen, prolaktin, HCG, dan oksitosin. Nah, yang pertama adalah progesteron dan estrogen.
Nah, ini ada fungsinya. Progesteron itu untuk menghambat kontraksi uterus, yaitu rahim. Kalau estrogen itu untuk merangsang kontraksi uterus. Kalau prolaktin, nah ini untuk memacu kelenjar susu untuk memproduksi ASI, yaitu air susu ibu, serta mengatur metabolisme tubuh ibu agar janin tetap mendapatkan nutrisi. Lalu HCG ini mendeteksi adanya kehamilan. Nah, hormon yang terakhir ini namanya oksitosin. Dia berperan dalam kontraksi uterus menjelang persalinan atau kelahiran. Nah, anak-anak, alhamdulillah materi untuk bab 1 sudah selesai. Jangan lupa untuk dicatat dan dipelajari kembali materi yang pertama dan juga materi yang kedua. Dan minggu depan kita akan bertemu dengan bab yang kedua, yaitu tentang perkembangan tumbuhan dan juga hewan. Tetap semangat, tetap rajin belajar dan jaga kesehatan. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.